Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar paket soal Fisika 1 untuk persiapan ujian mandiri. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Study Mates, perkenalkan aku Kak Izatul dari Institut Pertanian Bogor tahun 2022, jurusan Fisika. Yuk kita belajar bareng. Soal pertama, massa molekul oksigen 16 kali massa molekul hidrogen. Jika temperatur mutlak molekul hidrogen 4 kali temperatur mutlak molekul oksigen, maka perbandingan kecepatan antara molekul oksigen dan hidrogen adalah... Nah, soal pertama ini membandingkan kecepatan molekul berdasarkan massa dan temperatur. Kita tahu bahwa kecepatan rata-rata molekul ideal dipengaruhi oleh gaya yang sebanding dengan V sebanding dengan akar T per M. Nah, massa molekul oksigen ini 16 kali massa hidrogen. Kemudian temperatur hidrogennya juga 4 kali temperatur oksigen. Maka, menurut perbandingan tadi, VO dibagi atau dibandingkan dengan VH itu akan sama dengan akar TO dibagi dengan massa oksigen per temperatur hidrogen dibagi dengan massa hidrogen. Hasilnya, akar 1/16 dibagi 4 per 1, yaitu 1/64 atau sama dengan 1/8. Sehingga jawabannya adalah C, 1/8. Kemudian soal nomor 2, sebuah koin dengan massa 80 gram diletakkan di atas piringan berputar. Jika koefisien gesekan statis antara koin dan piringan adalah 0,4 dan piringan berputar dengan kecepatan sudut 5 radian, piringan adalah 0,4 dan piringan berputar dengan kecepatan sudut 5 radian per second, tentukan jarak maksimum dari piringan tersebut saat koin tidak terlepas. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan gaya sentripetal. Jika diaplikasikan dalam persamaan, dalam suatu sistem yang setimbang, resultan gaya ini akan bernilai 0 seperti yang digambar. Nah, agar koin tidak terlepas, artinya piringan itu berada dalam kesetimbangan dengan gaya sentripetal atau Fs-nya itu sama dengan gaya gesek. Kita tahu bahwa sigma F sama dengan 0. Kemudian Fs sama dengan F. F kecil ini adalah gaya gesek. Kemudian yang Fs yang besar ini adalah gaya sentripetal. Rumus dari gaya sentripetal yaitu M atau massa dikali dengan kecepatan radian atau omega kuadrat dikalikan dengan R atau jari-jari itu akan sama dengan mu S atau koefisien gaya gesek dari gesek statis, kemudian M adalah massa dan G adalah gravitasi. Sehingga untuk mencari jari-jari maksimum atau jarak maksimum yaitu R sama dengan mu S dikali dengan gravitasi per omega kuadrat sama dengan 0,4 dikali 9,8 per 5 kuadrat sama dengan 3,92 per 25 atau hasilnya adalah 0,157 meter yang setara dengan 15,7 cm. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Sebuah reaktor nuklir menghasilkan daya listrik sebesar 4 MW dengan bahan bakar U-235. Jika setiap pembelahan inti U-235 melepaskan 210 mega elektron volt, kira-kira massa U-235 yang diperlukan per hari adalah... Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita perlu mengetahui bahwa rumus dari energi listrik adalah E sama dengan P kali T. E adalah energi, kemudian P adalah daya, dan T adalah waktu. Untuk daya, yaitu 4 megawatt
Kemudian untuk waktunya, karena kita adalah satu hari, berarti 24 jam. Dan 1 jam itu kan ada 60 menit atau 360 detik ya. Jadi kita perlu membuat si waktunya itu dalam 24 jam diubah ke satuan detik. Sehingga 24 jam itu diubah menjadi 86.400 second. Sehingga energinya adalah 3,456 kali 10 pangkat 11 Joule. Nah, kemudian kita akan mengetahui jumlah visinya dengan cara kemudian kita akan mengetahui energi per visinya, yaitu 210 mega electron volt, kita ubah yang electron volt tersebut ke dalam Joule, yaitu 3,36 kali 10 pangkat min 11 Joule. Kemudian jumlah visinya yaitu N sama dengan E dibagi E per visi sama dengan 3,456 kali 10 pangkat 11 dibagi dengan 3,3642 kali 10 pangkat min 11. Hasilnya adalah 1,028 kali 10 pangkat 22 reaksi. Nah, untuk massa per atom U235 yaitu 235 per 6,022 kali 10 pangkat 23 mol yang setara dengan 390 kali 10 pangkat min 25 kg. Jadi total massa U235 yang dibutuhkan adalah M dikali dengan N tadi yang sini dikali dengan M atom menghasilkan 1,024 kali 10 pangkat 22 dikali 3,9 kali 10 pangkat min 25 kg. Hasilnya adalah 4,01 dikali 10 pangkat min 3 kg atau setara dengan 4 gram. Soal nomor 4. Dalam atom hidrogen, panjang gelombang foton yang dipancarkan saat elektron jatuh dari tingkat N sama dengan 4 ke N sama dengan 2 adalah alfa 42 adalah lambda 42. Dan saat jatuh dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 2 adalah lambda 32. Tentukan perbandingan antara lambda 32 dibanding dengan lambda 42. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui bentuk foton dalam gelombang elektromagnetik. Kita tahu bahwa 1 per R, kita tahu bahwa 1 per lambda sama dengan R di dalam kurung 1 per N 2 kuadrat dikurangi 1 per N 1 kuadrat. N di sini merupakan tingkat atau tingkat pertama, tingkat kedua. N di sini merupakan tingkat dari elektron. N2 berarti tingkat kedua yang elektron lakukan. Seperti contoh di sini. Di sini adalah dari 4 ke 2. Berarti di sini adalah kondisi yang pertama dan ini adalah kondisi yang kedua. Sehingga di sini N2-nya untuk yang 4 ke 2, N2-nya adalah 2 dan N1-nya sama dengan 4. Seperti ini, teman-teman. Berarti untuk panjang gelombangnya 1 per lambda 42 sama dengan R dalam kurung 1 per 2 kuadrat min 1 per 4 kuadrat sama dengan 3R per 16. Adapun untuk lambda 3 per 2 berarti yang N2 berarti kan ini ya teman-teman. N2 tetap 1 per 2 kuadrat kemudian N1-nya adalah 3. Berarti 1 per lambda 32 sama dengan R dalam kurung 1 per 2 kuadrat kurangi 1 per 3 kuadrat sama dengan 5R per 36. Sehingga untuk membandingkan antara nilai lambda 32 dibagi dengan lambda 42 sama dengan 1 per 5R per 36 dibagi dengan 1 per 3R per dibagi dengan 16. Nah, hasilnya nanti adalah 36 per 5R dibagi dengan 16 per 3R. Sehingga mendapatkan hasil 1,3
35. Jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Sebuah elektron memasuki daerah bermedan listrik homogen 900 Newton per coulomb yang searah dengan sumbu Y positif dengan kecepatan searah sumbu X negatif sebesar 3 kali 10 pangkat 4 meter per second. Besar dan arah medan magnet agar elektron tidak berubah arah adalah. Nah, untuk menjawab soal tersebut, teman-teman harus mengetahui uh, gaya Lorentz atau kaidah gaya Lorentz. Agar elektron tidak dibelokkan, gaya listrik itu harus sama dengan gaya magnet. Sehingga sehingga B dikali Q dikali kecepatan sama dengan E dikali Q. Nah, karena kita sudah tahu bahwa Q-nya itu sebesar ini dan juga nah, karena Q-nya itu bisa kita coret, berarti yang tersisa adalah B kali V sama dengan E. Kemudian yang gaya Lorentz kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 4 dan energinya adalah 900. Sehingga untuk mencari B-nya adalah B sama dengan E per Q. B sama dengan E per V yaitu 900 dibagi 3 kali 10 pangkat 4 atau setara dengan 0,03 Tesla. Nah, untuk mengetahui arah dari sumbu X atau sumbu Y, itu kita menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan tangan kanan seperti ini. Nah, di sini kita ketahui bahwa jika arah gaya Lorentz-nya itu bermuatan positif, dia akan disimbolkan dengan F1 dan sebaliknya jika bermuatan negatif akan disimbolkan dengan F2. Kemudian dengan menggunakan kaidah tangan kanan, arah B dapat ditentukan. Nah, untuk sumbu Z plus, sumbu Z kan di sini ya. Sumbu Z keluar bidang atau menuju pembaca. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, arah B dapat ditentukan sumbu Z plus, yaitu keluar bidang atau menuju pembaca. Kemudian sumbu Z min, yaitu masuk bidang atau menjauhi pembaca. Nah, agar elektron tidak berbelok, maka harus diimbangi dengan F Lorentz searah Y positif. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan ini, maka B-nya itu arahnya masuk bidang atau searah dengan X negatif. Sehingga jawabannya adalah D, 0,03 Tesla searah sumbu X negatif. Soal nomor 6. Sebuah logam dihantui oleh Soal nomor 6. Sebuah logam dihantui oleh foton dengan frekuensi 7,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Sedangkan frekuensi ambang logam tersebut adalah 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Elektron yang terlepas memiliki kecepatan maksimum 2,5 kali 10 pangkat 5 meter per second. Tentukan fungsi kerja logam tersebut dalam satuan elektron volt. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan efek fotolistrik, yaitu C sama dengan
HF dikurangi setengah MV kuadrat. Dengan H adalah 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Frekuensinya adalah 7,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Dan massa elektronnya adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Dan kecepatannya adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 meter per second. Kemudian kita harus menghitung energi foton terlebih dahulu, yaitu HF atau konstanta Planck dikali frekuensi sama dengan 6,626 kali 10 pangkat min 34 kali 7,5 kali 10 pangkat 14 sama dengan 4,97 kali 10 pangkat min 19 Joule. Kemudian kita hitung energi kinetik elektronnya, yaitu setengah massa elektron kali V kuadrat, yaitu 0,5 kali 9,11 kali 10 pangkat min 31 kali dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 dikuadratkan. Yang di sini kuadratkan terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan yang di sini. Sehingga hasilnya adalah 2,85 kali 10 pangkat min 20 Joule. Maka fungsi kerjanya tinggal dikurang teman-teman. Dari yang ini dikurangi yang ini. Jadi 4,97 kali 10 pangkat min 19 dikurangi 2,85 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4,68 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, karena yang diminta itu dalam satuan elektron volt, maka kita tinggal konversikan. Nah, 1 elektron volt itu kan sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 Joule. Berarti 1 Joule-nya itu tinggal 1 per 1,602 teman-teman. Jadi C sama dengan 1,62 C sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan 4,68 kali 10 pangkat min 19. Sehingga hasilnya adalah 2,92 elektron volt. Jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Dua balok A sebesar 6 kilo dan balok B 4 kilo dihubungkan dengan tali melalui katrol licin terhubung dengan tali melalui katrol licin yang digantung di atap lift. Sistem dilepaskan dari diam saat lift sedang dipercepat ke atas dengan percepatan tetap A lift sama dengan 2 meter per second kuadrat. Hitung kecepatan balok A relatif terhadap lift setelah balok A selesai sejauh 2 meter. Anggapnya tali tetap tegang dan tidak putus. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui dulu bahwa lift naik itu berarti percepatannya juga naik. Percepatan efektifnya semakin kencang. Percepatan efektif kita bisa lambangkan dengan GF, yaitu 9,8 atau itu adalah percepatan gravitasi ditambah dengan 2,0 atau percepatan dari liftnya. Sehingga percepatan efektifnya adalah 11,8 meter per second. Nah, sistem Atwood tersebut menggunakan prinsip dari hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M besar kali A. M besar ini adalah penambahan dari massa A, massa balok A dan massa balok B. Karena di sini adalah massa balok A dikali gravitasi yang efektif, kemudian dikurangi dengan T, ditambah dengan T lagi, dikurangi dengan M, massa balok kali dengan percepatan efektifnya sama dengan dalam kurung massa balok A ditambah massa balok B dikali dengan percepatannya. Sehingga untuk mencari percepatannya adalah MA dikurangi MB per MA plus MB dikali gaya efektif. Atau 6 kurangi 4 dibagi 6 tambah 4 kali 11,8 sama dengan 2,36 meter per second. Nah, kita sudah ketemu nih percepatan dari balok tersebut di dalam lift. Kemudian untuk mencari kecepatan A relatif lift dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Karena sistem bergerak saat kondisi diam dan S sama dengan 2M, maka V
V kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali 2,36 dikali 2 sama dengan 9,44 atau V sama dengan akar 9,44 atau setara dengan 3,07 meter per second. Nah, itu jika dibulatkan yaitu jawabannya adalah B, 3,1 meter per second. Soal nomor 8. Sebuah air terjun bertinggi. Soal nomor 8. Sebuah air terjun berketinggian 20 meter dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Debit air terjun 30 liter per second. Jika efisiensi pembangkit 60%, maka besar daya yang dibangkitkan sebesar. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan energi potensial air per detik terlebih dahulu, teman-teman. Kita tahu bahwa masanya adalah 30 liter per second atau 0,03 meter kubik per second yang setara dengan 30 kg per second. Kemudian untuk dayanya yaitu P dikali T sama dengan eta dikali M dikali G dikali H. Nah, berarti untuk dayanya adalah eta dikali dengan rho dikali dengan volume per T dikali dengan G kali dengan H. Kemudian kita tinggal masukkan nilai-nilai tersebut, yaitu 6/10, 60/100 atau setara dengan 6/10 dikali dengan 1000, rho-nya adalah 1000, kemudian volumenya adalah 30 kali 10 pangkat min 3, kemudian G-nya adalah 10 dan H-nya adalah 20. Sehingga P atau dayanya adalah 3600 watt atau 3,6 kilowatt. Jawabannya adalah E. Soal nomor 9. Sebuah tetesan air bervolume 1 mm kubik memiliki potensial listrik sebesar 2 volume. Memiliki potensial listrik sebesar 2 volt. Jika 8 buah. Soal nomor 9. Sebuah tetesan air bervolume 1 mm kubik memiliki potensial listrik sebesar 2 volt. Jika 8 buah tetesan air yang identik digabungkan menjadi satu tetesan air besar, maka nilai potensial listriknya adalah. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui potensial bolanya menggunakan rumus V sama dengan K Q per R. Nah, kan untuk yang Q ini itu akan sebanding dengan jumlah tetesnya. Berarti semakin banyak jumlah tetesnya, maka Q-nya juga akan semakin besar. Kemudian untuk R-nya itu akan sebanding dengan akar pangkat 3 jumlah tetes. Nah, karena kan kita akan menggabungkan 8 tetes, berarti muatannya itu akan setara dengan 8 Q. Kemudian jari-jarinya yaitu R kali 8 pangkat 1/3 atau 2R. Kemudian kita tinggal cari V barunya yaitu K dikali 8Q per 2R sama dengan 4 kali. Yaitu K dikali 8Q per 2R sama dengan 4 kali V1. V1 tadi kan adalah 2 volt. Berarti sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 volt. Seperti itu teman-teman. Soal nomor 10. Gunakan petunjuk berikut. Soal nomor 10. Gunakan petunjuk ini dalam menjawab soal nomor 10. Petunjuk. Soal terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan 1, sebab, dan pernyataan 2 yang disusun secara berurutan. Pilihlah. A. Jika pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, keduanya berhubungan. B. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, keduanya tidak berhubungan. C. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah. D. Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar. Dan E. Pernyataan 1 dan 2 salah. Soalnya, nilai percepatan gravitasi bumi di ekuator lebih besar daripada di kutub. Sebab, nilai percepatan gravitasi bumi hanya dipengaruhi oleh jari-jari bumi, yaitu jari-jari di ekuator lebih besar daripada kutub.
Nah, untuk menjawab soal tersebut berarti kita harus meneliti. Nah, untuk menjawab soal tersebut kita harus menganalisis masing-masing pernyataan tersebut. Yang pertama, pernyataan satu, kemudian pernyataan kedua. Kita cek untuk pernyataan pertama. Pernyataan ini G di ekuator lebih besar daripada di kutub. Itu salah, teman-teman, karena jari-jari bumi lebih besar dan nah kita nah untuk menjawab soal tersebut kita harus menganalisis masing-masing pernyataan, yaitu pernyataan satu dan pernyataan dua. Kita cek percepatan gravitasi adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan partikel untuk menarik partikel ke arahnya dalam jarak atau medan gravitasi tertentu. Sementara yang dimaksud dengan gravitasi sendiri, sementara yang dimaksud dengan medan gravitasi seperti yang disebutkan di atas, yaitu bidang yang menyebabkan benda dengan massa tertentu mengalami gaya gravitasi atau gaya tarik. Medan gravitasi ini merupakan jangkauan suatu gravitasi. Di luar medan gravitasi, gaya tarik tidak akan mempengaruhi. Besarnya percepatan gravitasi dapat dinyatakan dalam pernyataan seperti ini. Percepatan gravitasi sama dengan G atau konstanta gravitasi dikali dengan massa bumi atau massa planet dibagi dengan jari-jarinya. Hal ini berarti uh, percepatan gravitasi itu akan sebanding dengan 1/r². Semakin besar jari-jarinya, semakin kecil nilai percepatan gravitasinya. Nah, percepatan bumi dia karena nilai percepatan karena jari-jari di ekuator bumi itu lebih kecil. Karena nilai dari jari-jari bumi di ekuator itu lebih besar dibandingkan dengan di kutub, maka nilai percepatan di bumi tadi kan sebandingnya, nilai G itu sebanding dengan 1/r². Berarti karena di ekuator buminya itu lebih besar, berarti percepatannya juga lebih kecil daripada di kutub. Sehingga pernyataan satu itu kan salah. Nah, kemudian yang sebabnya, nilai percepatan gravitasi bumi hanya dipengaruhi oleh jari-jari bumi, yaitu jari-jari di ekuator lebih besar daripada di kutub. Pernyataan ini adalah benar. Sehingga jawabannya adalah D, pernyataan satu salah dan pernyataan dua benar. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMatch bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbooks, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMatch. Nah, StudyMatch juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMatch juga bisa share platform Let's Study pada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMatch. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!